Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita bertemu kembali ya, di acara nyangkruk bareng ataupun nyantai bareng bersama Mas Nur juga. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Kalau ngopi sambil udut-udut. Siap kita ngises di sini. Ya. Nah, ini sebelumnya kita mendoakan teman-teman yang baru melihat video ini semoga dalam keadaan sehat. Ya. Amin. Amin. Dijauhkan dari segala mara bala. Amin. Serta didekatkan rizkinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, terus iki loh Mas. Okay. Ini saya mau tanya ini kan tempatnya saya baru kesini. Ini kan mengandung cerita dari warga sekitar atau apa. Saya mau coba ini telatai piye jajal. Aku pengen ngerti gitu. Oh, oke. Okay. Iki warga itu ngarani Paseban Gender. Paseban Gender. Gender. Paseban Gender itu khususnya RW 10 yang ngablak soko. Ngablak soko. Sing nok ngene kene iku sing ngrekso iku Mbah Ki Gede Watang. Mbah Ki Gede Watang. Iku wis turun temurun. Jadi setiap sedekah bumi, suro, Mbah Ki Gede Watang, iku nok nggone kene iku pasti rame. Nah, mitos-mitose Mbah Ki Gede Watang itu sejarahnya itu gini, ini menurut cerita masyarakat ya, Mbah Buyut ya. Jadi ini Mbah Ki Gede Watang itu sebuah gelar atau julukan. Oke, julukan. Tapi itu di antara tahun keberapa? Mungkin kan di zaman kerajaan itu ada kerajaan Demak, Demak Bintoro Islam atau Mataram. Ini ibaratnya kita bisa mengetahui ini prasejarah ini itu bersamaan dengan kerajaan apa kira-kira? Oh, nah itu yang perlu diinganu. kemarin itu ada warga yang cerita. Nah, Ki Gede Watang itu dia itu bangsawan berdarah biru. Cuma belione itu mengembara. Apakah ada misi atau ada apa itu tidak berani menjelaskan. Nah, terus pernah ya itu Bapak Mbah Marno itu warga sini, warga Ngablak Soko itu bercerita dulunya itu Mbah Watang itu beliau itu sang pengembara. Dia itu dari era pokoknya antara pergantian dari Islam itu udah mulai besar di tanah Jawa. Kemungkinan di era kerajaan Mataram Islam ataupun Demak. Nah, gitu. Iya. Nah, ini yang dijadikan tempat untuk kalau ada sedekah bumi dan segala macam untuk baca doa segala macam. Ini memang bisa disebut punden atau bagaimana? Oke, punden bisa. Cuma identik di sini itu pesanggrahan Gender. Jadi ada Watu Bangko yang tadi di gedung yang dibangun itu ada ini ya, apa itu juru kuncinya ya? Juru kunci, tapi kebetulan kita tidak ketemu tadi ya, karena untuk membuka dari apa itu ada apanya di dalamnya itu? Ada Watu Bangkonya, jadi diletakkan di dalam ruangan yang masih terkunci oleh Bapak juru kunci. Oke, lanjut. Terus gini, ini ada cerita ya. Dulu eranya kurang tahu, cuma dulu itu ada seorang pengembara, dia itu berdarah biru dan bangsawan pokoknya lah. Ya, dia meninggalkan sebuah kehidupan yang enak mungkin kan bangsawan. Iya. Kalau bangsawan kan mereka mempunyai sebuah jabatan ya. Dan itu turun temurun dari terah keluarga yang menurun ke anak cucunya sampai cicitnya. Terus beliaunya itu berkelana. Pada waktu itu beliau itu ada di lereng Moria. Lereng Gunung Moria. Dia memandang di bawah kan, kalau punya gunung kan melihat, kan indah Mas. Tapi nggak ada bidadari mandi. Nggak ada. Orang atau saya ngatus ya lur ya. Pikirannya jauh ngeres ya. Beliau memandang ke arah timur laut ya, tepatnya di Lor Wetan. Nah, di situ ini warga masyarakat ya, ada tokoh masyarakat yang bercerita seperti itu. Beliau itu spontan itu kaget. Wah, iku apa?
ngendikane beliau kok ono cemplorot keblak iku tanah ndi ya ngoten. Berarti gitu. Ada kalau disimpulkan itu beliau melihat dari lereng Gunung Muria itu melihat suatu daerah yang bercahaya. Keblak itu seperti apa? Keblak itu seperti air itu loh Mas, air laut kan gini. Air laut. Ada percikan cahaya-cahaya gitu. Berarti ada percikan cahaya. Nah, ya keblak. Kalau beliaunya berkata demikian. Akhirnya beliau turun. Nah, terus diiringi dengan penasarannya beliau, kan keblak. Akhirnya beliau itu mengambil sebuah tanah ya, cakup mungkin ya. Kalau dulu kan udah di luar nalar. Nah, disebutkan di situ di pesisir, ya di pesisir, apakah di pesisir kayu atau gimana, saya kurang tahu. Pokoknya beliau mengambil tanah untuk akan ditempatkan di keblak itu. Oh, berarti beliau mengambil tanah, mau ditujukan ke tempat yang tadi dilihat itu keblak. Singkat cerita, sampailah di tempat yang keblak-keblak itu. Nah, terus sampai di keblak itu kan. Berarti sini ya, termasuk sini. Ini yang utama. Nantinya di sini. Oh. Tanah itu kan terus ditempatkan gini, jelas. Tahu-tahu di situ itu ada baya putih. Oh, berarti tanah tersebut ada baya putih yang di situ. Berarti sampai tidak ini ya, tidak kroso ya, ternyata ikut bahasane wes di luar nalar. Bahasane ronda angil iki. Terus di situ baya putih, beliau berkata, "Mboyo, wah mboyo." Akhirnya terjadilah Bengkok Mboyo. Bengkok Mboyo ini ada di sebelah kanan kita. Terus di situ ada pasir-pasir Mas, seperti daerah pesisir, ada batu-batu besar. Itu dulu Mbah Buyut itu memang kalau ada sesuatu di Bengkok Petinggi, Bengkok Mboyo itu kalau ada baya putih, itu pasti ada sesuatu yang disyaratkan lah tanda desa. Oke. Ya. Jadi untuk warga Dukuh Ngablak khususnya RW berapa ini yang mempunyai Ngablak Soko. Ngablak Soko ini adanya di Kecamatan Celuk, Kabupaten Pati, di mana tempat seperti ini tempat Ki Ageng Watang, pesanggrahan Ki Gede Watang ini ada di Kecamatan Celuk, tepatnya di Desa Ngablak Soka. Ya, jadi kalau nanti sahabat-sahabat ingin berkunjung silahkan ya. Tapi harapan kami adalah tetap menjaga budaya ya. Betul. Terus tadi lanjut Mas ya. Oke. Setelah itu ada kejadian di Bengkok Mboyo, beliau melihat sebelah kiri ya, tepatnya di sini, di situ. Di Cungkup ini ya. Ada batu seperti bangkau. Nah, warga sini mengatakan watu bangkau. Maka beliau duduklah di situ. Duduk di situ sambil melamun. Terus tempat ini nantinya itu akan di pesanggrahan Gender. Karena Gender ini bahasanya lenden loh Mas. Layah. Gender. Oh, berarti nama Gender diambil dari yang sedang layah-layah. Berarti beliau ya? Beliau sambil melamun dan menghayati. Terus beliau itu berkata, mengko reja-rejaning zaman sing tanah keblak-keblak iki bakal jadi desa Ngablak gitu. Oh, berarti Ngablak itu bisa diidentikan dengan cerita seperti ini ya. Keblak-keblak akhirnya beliau ibaratnya ngucap kalau ngucap sabdo rame-rame ini zaman bakal jadi desa yang namanya Ngablak. Oke. Nah, dari situlah terus muncul Watang itu, Ki Gede Watang, karena Watang itu kawitan bat-batan. Jadi ini di Ngablak ini kan banyak Mas, luas, ada berapa dukuh? Ada 11 dukuh, 13 RW. 13 ya. 13 Tapi RW. desanya kan Ngablak. Nah, disitulah beliau itu bergelar Mbah Watang. Gede Watang. Berarti Mbah Watang atau Gede Watang adalah sesepuh yang dituakan untuk desa Ngablak. Desa Ngablak, kemungkinan seperti itu. Cuma yang ngerekso sini, yang membersihkan, bahkan pelawang dari sini itu khususnya Ngablak Soko. Oh, kalau di sini pelawangnya siapa? Pak Rukan. Oh, Pak Rukan. Ya, Pak Rukan. Nah, ini ada apa saja yang sejarah yang bisa kita petik gitu loh. Secara spiritual Mas ya. Secara spiritual di Gender sini, di Paseban Gender itu Mbah Ki Gede Watang itu
kembali lagi ya, dia itu golongan Bangsawan. orang bangsawan. Ya. Jadi di sini itu secara kegoiban ini itu tempat apa itu ya, pertemuan gitu loh. Pertemuan. Nah, pertemuan mungkin dari sesepuh sana itu ada Paseban lah Paseban ya. Paseban. Terus yang asik lagi itu di sini itu ada pusaka ya, ada pusaka yang memang ditempatkan di sini. Terus di situ tadi ada watu gede. Di situ pun ada bukan mitos ya, itu memang udah banyak yang mengerti. Di situ ada gong genjur. Gong genjur yang untuk pencik itu loh. Pencik ya, pencik silat. Tong. Nah itu dari Mas. Dulu mungkin kita belum lahir ya. Iya, zaman. Itu warga itu sering pinjem di sini. Nah, itu berarti sesepuh-sepuh sini seandainya kalau ada hajat itu sering pinjem di sini. Ya, cukup bubur abang terus dikembalikan hilang. Itu nyata. Berarti itu nyata ya? Nyata. Nyata. Iya. Berarti gong genjur yang terbuat dari emas. Dari emas ada di situ. Watu gede. Iya. Terus yang orang-orang bilang di sini itu ada, memang nggak di sini ya, tepatnya itu kurang tahu. Pokoknya di Wewengku sini itu ada apa itu ular besar yang sampai saat ini masih bertapa di sini. Apa jangan-jangan di belakang saya ini? Watu saya ini. Kurang tahu kalau gitu. Itu ya. Ada. Itu cerita ngablak nggak lepas dari Ulo Topo gede. Itu udah turun temurun. Nah, mungkin ya kalau kita tapane ya malam. Malam ya. Terus satu lagi ada sumur ya. Sumur itu dulu mengandung wabah. Akhirnya oleh Ki Gede Watang, beliaunya itu dikasih pusaka Jala Sutra seperti jala gitu. Nah itu ada di sini. Iya. Wah, berarti sejarahnya ini cukup lumayan apa ya, untuk kaula muda seperti kita ini memang harus mengetahui riwayat ataupun tempat dari Paseban atau pesanggrahan dari Ki Gede Watang ya, Mbah Ki Gede Watang. Jadi asal usulnya tadi beliau ada di lereng Gunung Muria yang melihat tempat itu nyeblak-seblak, keblak gitu. Akhirnya membawa lemah ataupun tanah cakupan itu mungkin apa sak cakupan, kalau sekarang bego ya Mas ya. Kalau dulu kan sak cakupan. Itu karena orang ini terjadilah Bengkok Mboyo itu. Jadi kalau karena dulu itu orangnya dulu yang di zaman dulu itu orangnya mempunyai ilmu kanuragan keluwean, jadi ngambil tanah sedikit itu kalau di zaman sekarang sudah menjadi sakdam. Nah, seperti itu akhirnya tadi sampai tidak diketahui ada ikut namanya buaya putih yang terjadilah nama Bengkok Mboyo yang di aset dari pemerintahan desa, kepala desa, menjadi aset kepala desa ataupun bengkok ya. Tapi gini Mas ya, mungkin ya ini pendapat saya ya, mungkin salah atau benar ya, kurang tahu ya. Kemungkinan apa itu kan gini, di sini ada cerita Mbah Ki Gede Watang, terus di sana lagi ada Damaran, ada Watu Pawon. Itu gini, saya garis bawahi kemungkinan yang berkuasa di desa itu memang satu kepala desa, tapi yang mengku wilayah itu kan banyak, ada kami tuwo. Ya, mungkin seperti itu. Jadi setiap dusun ataupun setiap namanya setiap apa itu setiap dusun kemungkinan ada yang mengku ataupun kami tuwo ya, seperti di tatanan administrasi desa ya, ada setiap perdukuhan kan ada namanya kepala dusun, tapi kepala dusun kan tetap di bawah dari kepala desa. Kan gini, kalau kita bercerita masalah danyang ya kan, danyang itu kan yang wengku itu yang bertanggung jawab ya kan, yang bertanggung jawab. Di naras spiritual nyata dan tidak nyata itu kan selalu seimbang. Kita tidak bisa memungkiri itu, walaupun kita banyak makan ya kan,
Oke. Kemungkinan di sini itu ada legenda cerita rakyat. Mungkin di sana itu ada lagi. Mungkin kapan-kapan kita untuk di wilayah Ngablak kita datangi dan kita ekspor. Iya, termasuk nanti ada legenda-legenda yang ada di perdukuhan masing-masing. Ada ya, kalau di tempat di perdukuhan Dukoh itu nanti ada Duren Gede, terus di Ndamaran tadi ada Watu Pawon yang tadi kita lewati ya. Gini ya Mas ya, untuk nama asli Mbah Ki Gede Watang itu memang beliaunya tidak mau untuk dikatakan. Oh, jadi pesennya beliau ingin cukup Ki Gede Watangnya wes cukup. Itu orang-orang seperti itu. Karena Watang sendiri menyamarkan inilah sisi lainnya, menyamarkan. Watang sendiri itu adalah artinya? Sebuah watang. Itu kan ono awak dewi nggak cilik nak ngene kali kan ono urang watang, radene urang. Watang itu berarti kawitan utawa mbat-mbatane. Kawitan atau mbat-mbatane. Jadi Mbah Ki Gede Watang. Kemungkinan desa Ngablak itu ya Mbah Ki Gede Watang itu yang memberikan sebuah ucapan atau bisa dikatakan sabdo dari keblak tadi ngerjane zaman jadi Ngablak. Oh iya. Terus diteruskan perdukuan mungkin kayak gitu. Oh ya, ini mungkin ada yang lebih memahami tentang alur cerita ataupun sejarahnya, mungkin bisa nanti memberikan masukan ya di komentar atau di sharing-sharing, atau mungkin bisa datang di pas waktu kita jagong ya, di rumahnya Mas Nur ataupun di rumahnya saya. Itu nanti suatu saat kita mempunyai agenda kembali ke tempat-tempat yang mempunyai sejarah, yang dimana para kaula muda seperti kita ini harus mengetahui. Betul. Karena suatu saat kita akan ditanya oleh cucu ataupun anak kita untuk menjelaskan tempat-tempat yang mempunyai sejarah, kita harus tahu, seenggak-enggaknya dasarnya kita tahu. Oke. Kalau enak gini Mas, kan ini kan termasuk kan sejarah desa. Sejarah ya, ini memang berarti kan ini aset ya, termasuk aset dari desa. Karena ini adalah tempat pertamanya ibaratnya tumbuh dan berkembangnya desa Ngablak dari pesanggrahan ini ya, kalau menurut cerita. Ya terus mungkin lah, mungkin dari kita ada catatan sedikit nanti disaringkan kepada kepala desa. Luar biasa. Kan bisa diangkat. Iya, jadi kepala desa itu bisa mengangkat sejarah-sejarah yang ada di desanya. Ada kan gini, oh di sana ada Mbah Zazuli, terus di Dukoh ada, di Ndamaran ada, Bulanjam ada, Ngerau ada. Itu masuk sekali. Jadi itu sangat bagus sekali untuk menjadi apa ini masukan kepada pengetahuan, kepada diangkat untuk diangkat di salah satu momentum kepada kepala desa yang berwenang, sehingga bisa nanti meneruskan ataupun meluruskan hal-hal yang tidak benar dalam sejarah tersebut. Wah, ini ya. Masuk. Kan anak putu kita nanti nggak punah gitu loh. Betul. Jadi gitu. Jadi ini adalah salah satu gapura, ini bangunan yang dibangun manual oleh masyarakat sekitar ya? Warga sini. Oh iya. Ini gapura bertujuan untuk pintu masuk RW Ngablak Soko. Untuk di dalam sedekah bumi kan bawahnya asan, asan ataupun sini. Ini ya makanan, kalau ya syukuran itu baca doanya di sini sebagai pesanggrahan ataupun tapak tilas pertama di sini. Betul. Oh iya. Ini sudah berapa lama bangunannya kira-kira? Ini tahun sekitar periode tiga kepala desa ya, sekitar ini berjalan sekitar 12 tahun. Udah lama ini. Oh, udah lama ya. Di pemerintahan Mbah Yoso? Mbah Yono. Oh, Mbah Yono. Awal Mbah Yono. Di awal Mbah Yono. Oke. Ya, ini adalah sejarah yang harus kita uri-uri budayaannya biar kita tahu, karena waktu dan jamnya sudah harus kita pisah. Betul. Kita harus pamit untuk diri. Bagi teman-teman boleh. Yang ingin religi atau menenangkan diri, tempat pesanggrahan Gender sini, Ki Gede Watang itu cocok sekali. Cocok ya? Cocok Mas. Oke. Untuk kita menenangkan diri ataupun ngopi. Kita jadi apa itu bereligi. Betul. Ada satu sentuhan yang inilah apa namanya, jiwa kita menjadi adem. Betul. Ya. Jadi di sini tempatnya pesanggrahan Mbah Ki Gede Watang ya. Jadi
nantikan nanti video-video selanjutnya kita akan coba keliling di tempat-tempat yang mempunyai sejarah, khususnya di Kecamatan Celuak ataupun di Desa Ngablak. Dimulai dari Ngablak dulu ya. Ngablak dulu ya. Oke. Kita harus pamit undur diri. Saya Dodi Rizky, Bang Nur, Jas Merah. Oke, pamit undur diri. Nantikan video-video menarik hanya di channel Doris Rizky Omai Wong Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.